Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kita kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Rabbil alamin, yang telah menciptakan kita dan yang telah menciptakan alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan, tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab. Bulan Rajab ini, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Az-zamanu qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal ardh." Waktu ini berputar, kata Rasulullah. Istadar itu arti berputar. Kahayatihi, seperti keadaannya yauma khalaqas samawati wal ardh, ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran. Setahun itu ada 12 bulan. Jadi memang penetapan setahun 12 bulan ini, Pak, ini Allah yang telah menetapkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian dari 12 bulan satu tahun itu, minha arbatun hurum. Ada 4 bulan yang mulia. Hurum, ya, jamak dari haram. Haram itu mulia. Salasatun mutawaliyatun, kata Rasul. Ada 3 bulan haram yang disebutkan atau yang Allah ciptakan berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian baru 4 bulan setelahnya wa Rajab. Jadi Rajab ini termasuk bulan yang mulia. 4 bulan haram nih, Pak, ya, dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah At-Taubah ayat 36. Dalam surah At-Taubah, ayat betul ya, ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah dalam kitab Allah. Pada Lauhul Mahfuz sudah Allah tetapkan. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Seperti yang kita sebutkan hadis tadi, hadisnya sahih Imam Al-Bukhari. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, itu agama Islam. Fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhir ayat. Maka secara khusus Allah mengatakan jangan kalian berbuat kezoliman di bulan-bulan haram itu. Apa maksudnya? Disebutkan dalam tafsir, Pak, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, dan yang lainnya, bahwasanya, ya, Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
mengharamkan perbuatan kezoliman. Namun dalam bulan-bulan haram ini secara khusus Allah larang. Kenapa? Karena perbuatan dosa dilipat gandakan di bulan-bulan haram ini. Li'annahu akadu wa ablahu fil ismi min ghairiha. Gitu ya. Kata Imam Ibnu Katsir ya, bahwasanya dosa yang kita lakukan di bulan-bulan haram ini lebih besar dibandingkan dengan dosa yang kita kerjakan di selain bulan haram. Memang dosa itu haram juga, Pak. Tapi tingkatan keharamannya, dosanya dan siksaannya itu jauh lebih besar. Demikian juga sebaliknya, amal soleh juga Allah lipat gandakan di bulan haram ini. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Adapun pengkhususan doa tertentu, kan ada orang Pak ya, sengaja doa tertentu mengkhususkan sebuah ibadah tertentu pada bulan haram ini, maka tidak ada contohnya. Ya. Di bulan Rajab ini karena Rajab termasuk bulan haram ya kan? Nah, maka kita baca fatwa salah seorang ulama besar di negeri Saudi Arabia, seorang ulama yang bernama Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hafizahullah. Beliau mengatakan, i'tiqadu anna syahr Rajab, keyakinan bahwasanya bulan Rajab tatanazzalu fihi rahmah wa yazidu rizqu. Nah, diturunkan rahmat secara khusus ya. Kemudian di bulan Rajab ini juga rezeki bertambah. Maka kata beliau, huwa min i'tiqadi ahlil jahiliyah. Dia termasuk keyakinan orang jahiliyah. Kanu yasummunahu atau yusammaunahu ya. Kanu yasummunahu al-asabba. Dahulu mereka menamai bulan Rajab itu orang jahiliyah ya, menamainya dengan al-asab. Nah, ini apa maksud al-asab itu? Lizamihim, karena anggapan mereka ya, lizamihim sabbar rahmati wa rizqi fih. Ya. Rahmat dan rezeki itu Allah tuangkan di bulan ini, ada kekhususan tertentu di bulan ini. Maka ini termasuk keyakinan kata para ulama kita ya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah. Jadi tidak boleh Pak ya kita mengkhususkan suatu amalan. Namun kita yakini memang amalan itu Allah lipat gandakan, betul ya. Tapi kita buat suatu amalan khusus, doa khusus ya. Kita yakini rahmat khusus turun di bulan ini, maka ini termasuk keyakinan orang-orang jahiliyah dahulu sebelum Islam datang. Nah, ini yang harus kita garis bawahi Bapak Ibu yang Allah muliakan. Walam yadulla alaihi dalilun, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan atas hal itu. Fayuhramu i'tiqaduhu, maka diharamkan meyakini keyakinan seperti itu. Wala yajuzul amalu bima yakunu tasdiqan lahu, dan tidak boleh kita mengamalkan ya. Kalau seandainya kita mengkhususkan sebuah amalan tidak boleh kan gitu. Ya, untuk membenarkan keyakinan orang jahiliyah itu. Bahwasanya bulan Rajab ini khusus ya, bulan yang Allah turunkan rahmat spesial gitu kan. Sementara tidak ada dalil khusus yang menunjukkan akan hal itu. Kata hari doa bihima, seperti ya sengaja berdoa untuk mengharapkan rahmat khusus, tambahan rezeki khusus ya di bulan Rajab ini, au fi'li syai'in yukhassu bihi Rajabun ya talaban lihima ya, atau melakukan amalan khusus ya, sesuatu dari amalan khusus yang bulan Rajab dikhususkan ya. Dia mengkhususkan bulan Rajab untuk melakukan suatu amalan ya, tolaban dalam rangka untuk mendapatkan ya lihima keduanya, yakni rahmat dan tambahan rezeki. Karena memang orang jahiliyah dulu meyakini bahwasanya bulan Rajab ini khususnya ini bulan baik ini. Ini termasuk juga tatoyur ya, menisbatkan sebuah kebaikan tanpa dalil. Nah, jadi tatoyur itu tidak hanya anggapan sial ya. Kalau seandainya kita lagi duduk-duduk nyantai, tiba-tiba ketimbanan ya, atau tertimpa tai cicak misalnya, oh ini sial kan gitu. Atau ada pertanyaan subuh pagi tadi ya, kata orang dahulu kalau ada anak gadis suka duduk di depan pintu sampai malam, telat nanti jodohnya. Ini termasuk tatoyur ya, karena menganggap kesialan tanpa berdasarkan ya petunjuk dari Allah dan
Rasulnya. Ini namanya mitos. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memang bulan Rajab ini Pak, bulan yang mulia betul. Ya kita banyak beramal soleh, insya Allah dilipat gandakan. Namun jangan kita khususkan. Ya doa Rajab misalkan. Nah, sholat sunat Rajab tidak ada. Nah, namun kita tetap melakukan sholat sunnah yang seperti biasanya, insya Allah di bulan ini berdasarkan keumuman dari firman Allah surah At-Taubah ayat 36 itu, Allah lipat gandakan. Wallahu taala alam bisawab sebagai mukaddimah kita malam hari ini. Kemudian salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah curahkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, keluarganya, kemudian para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Kembali kita melanjutkan kajian kita, pembacaan kitab ringkasan tafsir Ibnu Katsir, ya, yaitu yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dengan judul kitab ringkasan beliau Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Baik, pada malam hari ini kita masih pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 111. Kita baca lagi Pak ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, siapa Pak? Siapa mereka nih Pak? Yahudi dan Nasrani. La yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga kata mereka. Illa man kana hudan, kecuali orang Yahudi au Nasara, dan orang Nasrani. Jadi orang Yahudi pun menganggap kita masuk neraka. Orang Nasrani menganggap kita masuk neraka. Iya. Tapi anehnya kita semua agama benar. Na'udzubillah. Orang Yahudi agama mereka saja yang benar kata mereka. Orang Nasrani agama mereka yang benar. Bahkan orang Nasrani sekarang Pak, kalau kita baca pemikiran mereka dalam kitab buku-buku mereka atau dalam ilmu kristologi, ya ilmu tentang Kristen itu, mereka menganggap Nabi Isa yang kita iman itu bukan Yesus yang mereka imani, enggak. Iya. Maka amat merugi, kasihan ya. Ada orang Islam ikut-ikut Natal gitu ya. Padahal mereka enggak menganggap. Umat Islam kan mengatakan kita memperingati hari lahir Nabi Isa katanya. Namun orang Kristen sendiri enggak menganggap itu Nabi Isa, enggak. Beda kata mereka. Itu anak Tuhan. Itu Tuhan kami. Kalau Isa kan beda. Kata mereka, tuh Isa kan Nabi kalian. Kalau yang kami peringati itu adalah Yesus Christ. Yesua atau nama lainnya Pak ya. Bahasa Latinnya Yesua. Itu yang mereka sembah. Dan mereka menganggap itu adalah anak Tuhan. Dalam bahasa yang lain Tuhan dalam wujud manusia katanya. Karena mereka itu menganggap ada tiga Pak ya, ada Tuhan Bapa di sorga, ada Roh Kudus, dan ada Tuhan Anak di dunia yang mengambil daging, ya darah, tulang gitu kan. Dan mereka menganggap itu Tuhan gitu. Nah, jadi kita ikut juga selama Natalnya itu artinya apa? Selamat ya, Tuhannya lahir. Iya. Na'udzubillahi, tentu ini sangat fatal sekali. Iya kan? Ini suatu deklarasi kesyirikan yang nyata. Na'udzubillah min dzalik. Yang lebih parah Pak, sampai ada yang ke gereja, ya kan? Iya. Waduh, kayak Happy birthday Yesus. Na'udzubillah. Luar biasa Pak ya, kesesatan yang nyata. Nah, umat Islam ikut-ikut juga. Ini luar biasa Pak, hadirinnya Allah muliakan. Jangan kita anggap itu sepele aja, kan Natal cuma Natal doang. Ya Allah. Bahkan ada dalam hadis sahih Pak ya. Ya, sesungguhnya ada seorang berkata, la takallama ahadun, ya. Sesungguhnya seorang itu berkata bi kalimatin, dengan suatu perkataan, maka dia masuk surga dan Allah jerumuskan, dan dia masuk neraka dan Allah jerumuskan ke dalam neraka karena satu ucapan yang dia ucapkan. Jadi hati-hati dengan ucapan.
Ya, ada orang yang masuk neraka karena ucapan. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, kita berhati-hati ya umat Islam. Karena kan dekat lagi nih Pak ya, beberapa hari lagi nih. Ya tak? Ya, maka kita mengingatkan sebagai bentuk nasihat kita. Karena agama ini, kata Rasulullah, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi ini juga nasihat agama Islam itu nasihat untuk seluruh Pak. Nasihat untuk Allah. Untuk Allah itu maksudnya nasihat itu dari Allah. Nasihat itu mesti tidak boleh bertentangan dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Kemudian nasihat itu untuk Rasul. Maksudnya apa? Nasihat itu juga harus sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh ada nasihat yang bertentangan dengan syariat Rasul. Nah, kemudian ya lillahi wa rasulihi wa kitabi wa li a'immatil muslimin. Kemudian nasihat itu juga untuk a'immah, ya para pemimpin kaum muslimin. Iya. Siapapun kita, maka hukum Natal tidak berubah. Baik itu untuk a'immah, para pemimpin, rakyat, semuanya. Selaku sebagai seorang muslim, maka tidak boleh kita mengucapkan ucapan-ucapan yang bisa menghancurkan akidah tauhid kita. Karena Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu kata para ulama kita ya, memberikan definisi tentang Islam. Islam itu adalah kita menyerahkan diri kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara mengesahkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah. Kemudian tunduk patuh dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Dan berlepas diri ya dari syirik dan pelakunya. Jadi bukan ikut-ikutan. Nah, orang sekarang kan terbalik Pak. Nah, mudah-mudahan saudara kita diberi hidayah oleh Allah, dijauhkan dari perbuatan syirik. Karena kita harus berlepas diri. Berlepas diri itu artinya kita harus menolak dalam hati kita. Memusuhinya gitu ya. Memusuhi dalam arti kata ya tidak ikut-ikut Pak. Karena memusuhi itu kan penjabarannya panjang. Tidak harus setiap memusuhi itu harus diperangi enggak. Iya, lakum dinukum waliyadin, kita enggak memperangi mereka, tetap ya silahkan mereka orang kafir itu orang musyrik untuk merayakan kemusyrikan mereka, namun kita sebagai orang Islam tidak ikut-ikutan kepada agama mereka gitu. Karena mereka adalah kafir, betul, namun kafir yang dilindungi oleh negara. Haram hukumnya Pak ya. Nah, jangan pula karena kita semangat ya yuk kita bom bela orang Natal, haram hukumnya. Karena Nabi mengatakan apa? Man qatala mu'ahadan, barang siapa yang membunuh seorang kafir yang dilindungi oleh negara, yang terikat perjanjian dengan negara kita, lam yajid rihal jannah. Kalau dia mati Pak, bahaya pula ancaman dari Nabi. Orang yang membunuh orang kafir yang bukan kafir harbi ya, maka kelak di akhirat dia tidak mencium bau surga. Artinya toleransi, betul. Namun toleransi bukan berarti kita ikut-ikutan merayakan ya kemusyrikan mereka. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Jadi memang Pak, umat Islam itu ada dua. Ada yang ekstrim, hulu ya. Sampai melakukan tindakan radikalisme, itu tidak dibenarkan juga. Ini seperti keyakinan orang Khawarij lah gitu ya. Kemudian juga ada murjiah. Kalau murjiah itu menjilat pemerintah Pak. Walaupun pemerintah itu salah. Kan pemerintah kan membolehkan Natal Ustaz. Ayo kita Natal juga. Nah, ini murjiah ini. Nah, yang ketiga ada ahlus sunnah. Ahlus sunnah enggak. Kita tetap taat kepada pemerintah. Tapi kita enggak menjilat juga. Ya kan? Nah, jangan mentang-mentang pemerintah melakukan Natal ya kita ikut Natal juga kita Ustaz. Ya mantap. Nauzubillah min dzalik. Namun kita tidak mencela. Namun kita ya hanya menyampaikan kebenaran. Jadi kebenaran harus kita sampaikan juga. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Jadi ahlus sunnah itu pertengahan. Ya antara Khawarij yang langsung main bom-bom aja ya kan. Nah, dan antara penjilat. Nah, penjilat pemerintah ya namanya murjiah Pak ya. Nah, sehingga mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan demi mengambil hati manusia. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang tengah-tengah adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kita tetap wajib patuh kepada pemerintah. Tidak boleh kita pemerintah mengatakan jangan diganggu orang non muslim, harus kita taati karena memang mereka bukan kafir harbi yang memerang
memerangi Islam secara peperangan kan gitu. Ya, tetap kita taati pemerintah kita, namun kalau ada kemungkaran tetap kita jelaskan itu mungkar. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian ya, kita lanjutkan ayat ini Pak ya. Tilka amaniyuhum, itu hanyalah ya hayalan mereka saja kata Allah. Jadi orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani, Allah mengatakan itu hanyalah angan-angan mereka saja. Ngayal mereka Pak ya. Iya. Qul hatu, maka katakan wahai Muhammad, kata Allah, hatu burhanakum. Tunjukkan, berikan gitu ya. Hujjah kalian, dalil kalian. Ya in kuntum shadiqin, kalau kalian benar atas apa yang kalian klaim. Jadi kalau memang orang Yahudi dan Nasrani itu menganggap hanya mereka saja yang akan masuk surga, yang lain enggak, ya kan? Maka Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, debat mereka, minta dalil. Apa dalil mereka kan gitu. Nah, ini hadirin yang Allah memberikan. Dari sini Pak, para ulama mengatakan debat itu tidak selalu haram. Ada debat yang boleh kita lakukan. Ada juga yang haram, ada memang Pak ya, debat kusir. Ya, debat yang tidak ada kemaslahatannya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ya telah kita baca kemarin ada beberapa penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, tilka amaniyuhum. Jadi Allah berfirman ya dalam penggalan dalam surah Al-Baqarah ayat 111 ini, Allah mengatakan tentang anggapan klaim dari orang Yahudi dan Nasrani itu hanya mereka saja. Tidak ada yang masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Maka Allah mengatakan itu hanya angan-angan mereka. Qala Abul Aliyah, maka Imam Ibnu Katsir membawakan tafsir dari para ulama sebelum beliau. Ulama tabi'in ini Al-Imam Abul Aliyah. Beliau berkata, qala Abul Aliyati, berkata Imam Abul Aliyah, amani ya amaniyun tamannauha 'ala Allah bi ghairil haq. Nah, yang dimaksud dengan amaniyun itu adalah angan-angan, sangkaan ya, yang mereka sangka kepada Allah tanpa kebenaran atau tidak di atas kebenaran. Jadi anggapan mereka hanya mereka saja yang anggapan mereka tidak ada yang masuk surga kecuali mereka Yahudi dan Nasrani, itu hanyalah anggapan mereka terhadap Allah bi ghairi haq, tanpa dasar ilmu, tanpa kebenaran, artinya tidak benar. Ya, ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian kata beliau, wa kadza qala Qatadah, demikian pula tafsir yang disampaikan oleh Imam Qatadah rahimahullah. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam penggalan ayat yang berikutnya, qul ya Muhammadu, katakan wahai Muhammad, kata Allah, hatu burhanakum. Hatu itu artinya perlihatkan, datangkanlah oleh kalian, itu arti hatu Pak ya. Ya, makanya kalau dalam bahasa Arab misalkan kita minta orang ya anak kita misalkan bawakan apa? Bawakan pena, ya, hatu aqlamakum kan gitu. Datangkan ya, bawakan pena-pena kalian, itu arti hatu. Ya, hatu itu jamak dari hat ya. Hat itu arti berikan gitu. Hatu burhanakum. Ya, berikan dalil kalian. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, katakan kepada orang Yahudi dan Nasrani itu, hatu burhanakum. Apa dalil kalian itu apa? Sehingga kalian mengatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kalian saja. Dalilnya apa? Ini kan bentuk diskusi Pak ya. Ini perdebatan ini. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah wa Mujahid dan Imam Mujahid, yang dimaksud dengan burhanakum adalah hujjatukum. Hujjah itu dalil. Artinya Pak, sama. Kemudian wa qala Qatadah, berkata Imam Qatadah, qul hatu burhanakum. Burhanakum itu artinya adalah bayyinatakum ala dzalik. Jadi artinya qul hatu bayyinatakum ala dzalik. Ya, berikan ya penjelasan kalian atas hal itu. Kenapa kalian mengatakan tidak akan masuk surga
kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Mana penjelasannya? Ternyata hadirin yang Allah muliakan, tidak ada ya penjelasan dalil dari mereka, hanya amani. Amani itu Pak, hanya angan-angan mereka saja. Makanya Allah mengatakan di penggalan ayat yang sebelumnya, tilka amaniyuhum, itu hanyalah angan-angan mereka saja. Ngayal gitu ya. Jadi orang Yahudi ini ngayal ya. Ngayal masuk surga sendiri. Tidak ada yang masuk surga kecuali kami orang Yahudi, itu ngayal. Ya, hayalan belaka. Seperti juga orang Nasrani. Namun yang sebenarnya Pak, yang masuk neraka itu mereka. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Kenapa mereka masuk neraka? Dalilnya jelas Pak, secara nakli dan akli. Secara nakli ya, karena setiap kesyirikan itu tempatnya di neraka. Dan mereka adalah pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Mereka menganggap Allah ya punya anak, Tuhan anak, kan gitu. Bahkan di antara sekte Nasrani itu menganggap bahwasanya ya Yesus itu mereka anggap sebagai wujud Allah yang berupa manusia. Jadi Allah itu bisa menjadi manusia dalam bentuk Yesus. Sehingga mereka mengatakan Tuhan itu bisa juga mati, kata mereka. Nauzubillah, lemah kali Tuhan mereka ya, bisa disalib. Nah, kalau kita kan enggak. Yang disalib itu adalah bukan Nabi Isa. Nah, namun diserupakan dengan Nabi Isa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu hadirin yang Allah muliakan, kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Ya karena mereka mempersekutukan Allah. Karena mereka telah melakukan larangan Allah yang paling besar dalam alam semesta ini. Larangan yang paling nomor 1. Perbuatan syirik. Makanya Allah mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Maka sungguh telah kafir, kata Allah. Siapa? Orang-orang Nasrani yang mengatakan Allah itu satu dari 3. Ya, salisu yang ketiga. Salisu salah satu yang ketiga dari 3. Jadi memang mereka meyakini ada 3. Tapi kalau kita katakan memang 3, enggak, satu-satu enggak 3. Susah kita, belit-belit ya. Doktrin Trinitas mereka itu Pak. Maka kita bersyukur ya, alhamdulillah Allah ya lahirkan kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Ya, sehingga kita bisa pada saat ini, pada detik ini masih berstatus muslim dan muslimah. Ini luar biasa. Ini tidak ada yang menandingi nikmat ini Pak. Nikmat Islam itu. Maka jangan berkecil hati kita. Ya kurang nikmat dunia kita. Saya cuman ya marbot Ustadz misalkan. Jangan berkecil hati kita. Ini luar biasa pahala marbot Pak ya. Atau saya cuman guru ngaji biasa. Ya. Marbot itu adalah manusia yang paling panjang lehernya kelak di akhirat. Panjang leher itu Pak, jangan kita bayangkan kayak ya orang yang jelek itu enggak. Maksudnya panjang leher itu adalah mereka adalah manusia yang dipanjangkan pahalanya, kebaikannya, ganjarannya kelak di akhirat, yang melebihi, bahkan melebihi imam. Iya, para ulama ketika mensyarahkan hadis itu, pahala muadzin itu sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada pahala imam, kan itu. Nah, maka kita ya Pak ya, jangan sungkan-sungkan ditunjuk menjadi muadzin. Karena pahalanya lebih besar Pak. Kenapa? Alasannya apa? Karena muadzin itu menyelamatkan suatu daerah dari dikuasai syaitan. Iya. Karena disebutkan dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, kalau ada suatu kampung, ma min salasatin fi qaryatin. Tidaklah 3 orang yang berada di kampung Pak. Kemudian 3 orang ini tidak azan gitu ya. Tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka Rasul mengatakan illa qad istahwadha alaihim syaitan, kecuali kampung itu telah dikuasai setan. Maka datang muazin. Nah, ketika muazin azan Allahu akbar gitu ya. Maka kata Rasulullah deh dalam hadis yang lain, ketika setan mendengar azan dari muazin ini, maka fayanfiru minhu syaitan wa ma'ahu durab. Kabur setan ya dari
mendengar azan itu sambil durab. Durab itu arti kentut, tapi terkentut-kentut setan itu. Iya, sampai dia tidak mendengarkan azan lagi. Artinya muazin telah menyelamatkan tempat itu dari setan. Makanya muazin besar pahalanya. Maka kita jangan merasa minder. Ya saya cuma muazin, apalah saya. Tidak boleh. Insya Allah Pak saya muazin. Gitu ya. Harus punya kemuliaan kita. Harus pede kita. Iya kan? Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita azan Pak, setiap itu pula pahala kita dicatat oleh Allah, gitu ya. Iya. Apalagi di masjid yang belum ada muazin tetapnya, itu kesempatan untuk apa itu ya? Siapa yang dulu jadi muazin, boleh itu kan gitu. Tapi kalau sudah ada muazinnya ya kita nggak boleh pula menyerobot ya hak seseorang. Karena ya orang yang bijaksana itu adalah orang yang hikmah, hakim ya. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan pula kita, oh ini kata Ustadz ini luar biasa nih kan, pahala jadi muazin ya. Pergilah kita ke Masjid Agung dia yang sudah ada muazin khususnya. Udahlah ya masuk waktu langsung nyerobot kita, langsung azan. Nah, itu nggak boleh juga Pak. Ya, karena sudah ada muazin yang telah ditetapkan. Ya. Ini ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Demikian juga kalau seandainya di masjid itu Pak sudah ada imam rawatibnya, imam tetapnya, maka jangan kita nyelonong aja jadi imam. Lihat dulu kan. Nah, karena memang banyak ada beberapa masjid itu Pak ya belum menjalankan sunnah secara kafah. Sunnahnya Pak kalau seandainya ada imam rawatib, maka yang memerintahkan iqamah itu imam. Imam mengatakan kum. Ya, kum ya nusolli. Ya, ayo kita sholatkan kan gitu. Baru ya muazin tetap itu iqamah. Allahu Akbar seperti itu. Jangan yang memerintahkan itu muazin gitu ya. Ustaz, kemana ya? Apa Ustaz sholat lagi gitu ya? Nah, karena ada di sebagian masjid seperti itu Pak. Seolah yang megang tali kendalinya muazin. Tapi ada yang lebih parah Pak. Di tempat saya waktu jadi garin. Di Padang Pak. Saya 4 tahun jadi garin Pak ya. Nah itu yang tukang megang tali kendalinya ibu-ibu Pak. Lah Pak, komat oleh kata ibu. Iya Pak. Itu the power of emak-emak ya. Iya. Karena di Padang tuh Masya Allah ya. Kayaknya emak-emak pegang kuasa ya. Misalnya kita nak komat Pak ya. Lah datang imam. Kata imam kan ayo kita komat lagi. Allah kata ma'alun deh, masih sholat belakang kata. Allah. Stop kita ini pengalaman nih Pak ya. Stop kita komat. Nah, ini ada bukan di satu tempat Pak, ada di beberapa tempat seperti itu. Dan itu tentu Pak tidak sesuai dengan sunnah dalam sholat berjamaah. Jadi ada siapa yang bertugas punya hak untuk menyuruh sholat ya imam. Siapa yang berhak untuk azan siapa Pak? Muazin. Siapa yang berhak untuk mengatakan ayo kita iqamah adalah imam tetap. Kecuali tidak ada imamnya. Pak ya. Jadi di masjid itu bebas. Tidak ditetapkan imam rawatibnya. Maka dalam hal ini ya bisa dipegang oleh muazin. Karena memang tidak ada yang nak jadi imam gitu ya. Akhirnya muazin minta Pak jadi imam Pak. Memang tidak ditunjuk imam yang rawatib atau imam yang telah disepakati menjadi imam di masjid itu. Ini hal-hal yang seperti ini hadirin yang Allah muliakan itu perlu kita bahas Pak. Dan ini telah dibahas Pak dalam kitab-kitab fikih ya. Babul imamah. Jadi dalam kitab fikih itu ada pembahasan khusus tentang imam masjid. Khusus tentang tata cara pelaksanaan sholat berjamaah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau seandainya kita berada di atas ilmu Pak ya, insya Allah. Kemudian banyak juga Pak di sebagian masjid ya yang katanya sunnah Pak. Ya, masjid sunnah juga mungkin yang melaksanakannya itu belum punya ilmu. Namun wajib juga kita mengingatkan ya. Ada anggapan tidak boleh kita tulis gitu. Itu nggak sesuai dengan sunnah Ustaz katanya. Di zaman Nabi tidak ada laporan-laporan
keuangan. Nah, di mana? Ya, itu ini Pak, ini masalah dunia ini. Laporan keuangan itu masalah dunia. Di zaman Nabi memang nggak secanggih sekarang. Ya, belum ada kapur, ya kan? Belum ada whiteboard seperti itu. Boleh Pak. Ya, nggak ada larangannya. Karena ada juga ya sebagai teman kita, oh itu nggak sesuai dengan sunnah kalau kita laporin. Jadi sebelum Jumat kan biasanya kan ada petugas yang melaporkan keuangan. Dan itu boleh. Iya, melaporkan keuangan itu boleh. Orang yang melaporkan keuangan itu tidak boleh kita anggap tidak sesuai dengan sunnah. Kalau seperti itu pakai karpet nggak sesuai dengan sunnah juga Pak. Saya sekarang pakai mic jari azan. Ada nggak di zaman Nabi ini Pak? Berarti nggak sesuai sunnah dong saya. Nah, ini namanya masalah wasilah dunia. Boleh, hukum asalnya boleh. Selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Karena saya pernah dicurhatin teman gitu ya. Di masjid kita nih Ustaz, pernah saya sarankan sama teman-teman itu. Ayo kita bikin laporan uang pengeluaran. Karena di masjid itu ada Pak. Sudah disediakan tempatnya. Tapi tidak digunakan. Karena ada anggapan jamaah itu nggak sesuai dengan sunnah. Di masjid sunnah kita yang di sana tidak ada seperti itu katanya. Masa sunnah itu harus taklid? Iya kan? Tidak ada sunnah itu taklid. Sunnah itu dibangun di atas ilmu. Dalilnya mana kan gitu. Allah mengajarkan kita. Qul hatu burhanakum. Kalau Bapak bilang menulis laporan keuangan itu tidak sesungguhnya qul hatu burhanakum. Mana dalilnya? Kalau seperti itu pakai mic ini tidak sunnah juga Pak. Pakai buku tidak sunnah juga. Di dalam Nabi tidak ada buku cetakannya. Ya kan? Nah, bedakan antara ibadah dengan wasilah. Ini bukan ibadah itu Pak. Ini wasilah. Sama dengan karpet. Ibadah enggak Pak? Enggak. Ada karpet ini Pak. Tetap kita sholat. Enggak ada orang menulis laporan keuangan itu ya berjalan juga kegiatan masjid kan. Namun ini memudahkan. Sehingga apa? Sehingga transparansi dan lebih lebih membuat orang tidak suuzon ya. Kok enggak ada laporan masjid ini? Perasaan banyaklah sumbangan kan gitu. Nah, maka mesti juga kita laporin Pak ya. Untuk apa itu Pak? Untuk mengangkat anggapan-anggapan yang negatif. Dalilnya ada Pak. Dalilnya pas Nabi i'tikaf datang seorang wanita. Kemudian Nabi keluar dan berbicara dengan wanita itu. Kemudian setelah itu diantar oleh Nabi. Kemudian sahabat bilang, siapa wanita yang mendatangi Nabi itu? Nah, seketika Nabi mendatangi sahabat dikumpulkan. Saya kumpulkan kalian wahai sahabatku. Aku ingin menjelaskan wanita yang datang itu adalah Sofiyah binti Huyai. Dia adalah istriku. Kalian tahu semuanya. Aku sampaikan ini untuk apa? Untuk supaya menghilangkan suuzon. Jangan sampai setan membisikkan, menggoda kita suuzon kita. Artinya boleh Pak. Ya seorang DKM masjid melaporkan kasnya. Berapa uang masuk. Ya kan? Berapa uang keluar itu boleh. Dalam rangka untuk itu juga Pak ya. Untuk apa Pak? Untuk menepis suuzon yang ditimbulkan oleh setan. Ya, nggak boleh kita katakan nggak sesuai dengan sunnah gitu ya. Ini hadirin yang Allah muliakan. Ini hal-hal yang mesti juga kita perhatikan. Ini hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga Pak di sebagian masjid ada juga teman yang curhat gitu Pak. Kata teman kita nggak sesuai dengan sunnah Ustaz. Kalau kita buat kota amal itu kita tulis ya kan di situ misalkan untuk apa itu untuk pembangunan gitu ya. Seharusnya itu lebih bagus Pak. Sehingga jelas ada kota amal untuk operasional untuk anak yatim sehingga kita tidak salah pakai. Jangan sampai kita nanti memakai untuk operasional ya kan dari uang dari impa anak yatim. Bahaya nanti gitu ya. Nah, justru yang sesuai dengan sunnah itu adalah kita membuat ya ketentuannya khusus ya ini impa untuk pembangunan, ini untuk anak yatim, ini untuk operasional sehingga Pak kita jangan salah ambil nanti. Jangan salah tempatkan yang untuk anak yatim nanti kita masukkan ke pembangunan ya kan. Yang untuk pembangunan untuk anak yatim akan amburadul sistem kita. Sementara dalam Islam itu Pak kita diajurkan untuk apa? Untuk memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Ini sunnah itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Maka ini juga tidak dikatakan nggak sesuai dengan sunnah, malah sesuai dengan sunnah. Walaupun di zaman Nabi dekati seperti itu Pak ya. Karena penulisan itu hanya untuk memudahkan. Itu masuk dalam bab maslahah mursalah namanya.
al-maslahatul mursalah ya, untuk memudahkan kaum muslimin. Karena ini bukan masuk bagian ibadah juga itu. Itu hanya wasilah untuk memudahkan kita. Nah, sehingga Pak kita memahami sunnah ini luas ya. Ya tidak tidak kaku gitu Pak ya. Karena ada hal-hal yang diperbolehkan, jangan sampai kita katakan tidak boleh. Karena ada hal-hal yang bukan merupakan bagian daripada inti ibadah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang mesti kita ketahui. Karena saya bahas ini Pak untuk memberikan pencerahan kepada sebagian ikhwan, mungkin ada pertanyaan seperti pertanyaan saudara kita yang pernah bertanya kepada saya gitu. Tentang hal yang berkaitan dengan pengelolaan masjid gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ngelola masjid itu Pak harus butuh ilmu juga kita ya. Nah, sehingga Pak kita nggak taklid. Nah, kalau di masjid itu nggak seperti itu Ustaz, nggak berdasarkan ilmu lagi ya kan. Jadi kita hanya berdasarkan apa yang dilakukan oleh manusia. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya kita kembali kepada pembahasan kita. Ya, kemudian waqala Qatadatu bayyinatakum ala dzalik. In kuntum shadiqin, apabila kalian benar. Jadi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Qul hatu," katakan wahai Muhammad, "hatu burhanakum," datangkan kepadaku oleh kalian dalil kalian, in kuntum shadiqin, kalau seandainya kalian merasa benar, kalau seandainya kalian merasa wahai Yahudi dan Nasrani kalianlah yang akan menjadi penghuni surga itu. Yang lainnya masuk neraka. Mana dalil kalian? Kama tad'unahu, sebagaimana yang kalian klaim ya. Sebagaimana yang kalian katakan. Tsumma qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang berikutnya, ayat 112-nya ya. Bal man aslama wajhahu, bahkan bala ya. Man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ya. Bala ya, barang siapa yang menyerahkan wajahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia melakukan kebaikan. Orang yang melakukan perbuatan ihsan. Maksudnya adalah kata beliau, ai man akhlasal amala lillahi wahdahu la syarikalah. Yaitu siapa saja atau barang siapa yang mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah semata, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu. Artinya maksud dengan man aslama ya. Bala itu arti tentu ya. Man aslama, barang siapa yang menyerahkan wajahnya, itu maksudnya adalah ya orang-orang yang ikhlas dalam beramal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, niatnya ikhlas. Ini syarat diterimanya amal. Nanti dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Katsir. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Fa in hajjuka, kalau seandainya mereka mendebat engkau ya, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku serahkan wajahku, yakni diriku, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ittaba'ani, dan siapa saja yang mengikuti, mereka juga mengikutiku, mereka juga ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayah ya. Ini disebutkan dalam ayat yang lain. Wa huwa muhsin, ai, dan dia berbuat baik, maksudnya adalah ai muttabi'un ya. Fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengikuti dalam amalnya itu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Pak, minimal syarat diterimanya amal itu ada dua. Ini berdasarkan ayat ini sebagaimana ya yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Yang pertama, man akhlasal amal, artinya orang yang mukhlis, artinya orang yang ikhlas dalam beramal. Sehingga syarat diterimanya amal yang pertama itu ikhlas. Ini ijma' Pak ya. Ulama sepakat berdasarkan nas ini, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi syarat yang pertama itu, amalan yang kita lakukan itu ikhlas. Apa yang maksudnya ikhlas Pak? Kita lakukan itu karena Allah. Jadi motivasi kita, dorongan kita beramal itu hanya untuk Allah. Hanya karena Allah. Nah. Kemudian yang kedua, muttabi', ittiba' ya. Muttabi' itu orang yang mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini,
fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini. Ya. Sesungguhnya syarat bagi amal yang diterima itu ada dua, Pak. Syarat diterimanya amal itu ada berapa, Pak? Ada dua. Ahadihima, salah satunya ayyakuna khalisan lillahi wahdah. Hendaknya orang yang beramal itu ikhlas, beramal hanya kepada Allah semata. Wal akhar, kemudian syarat yang kedua, yang lainnya ayyakuna shawaban. Hendaknya amal yang dilakukan itu betul. Shawab itu artinya betul, ya. Apa yang maksud dengan betul itu? Muwafiqan lisyariah. Sesuai dengan syariat, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena sumber syariat yang primer apa, Pak? Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya masadirus syariah. Sumber syariat yang primer itu Al-Quran dan Sunnah. Nanti setelahnya ijma. Namun ijma, ingat Pak, setiap ijma kesepakatan ulama kalau bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah batal ijma itu. Ijma dipakai kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sesuatu yang telah disepakati oleh para ulama. Famatakana khalisan, dan ketika seseorang itu beramal dia ikhlas, walam yakun sawaban, namun amalannya tidak betul, tidak sesuai dengan sunnah, lam yutaqabbal, maka amalannya tidak diterima oleh Allah. Ini kata Imam Ibnu Katsir, Pak, ya. Walihada qala Rasulullah SAW, oleh sebab itu Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang mengamalkan amalan, laisa alai amruna, yang tidak sesuai dengan dengan urusan kami, dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi hanya berurusan dengan Al-Quran dan Sunnah saja, Pak. Kalau masalah mic, masalah HP, Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau masalah dunia, HP, mic, ya Pak, ya, tulis menulis itu kalian lebih tahu lah itu. Silahkanlah lakukan dunia itu, kata Rasul, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, min hadis Aisyah, dari hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, fa amal ruhbani wa man syabahum. Jadi kalau ada orang yang beramal ikhlas, Pak, namun tidak sesuai dengan sunnah, ini menyerupai amalan para pendeta. Dan amalan para rahib. Rahib itu, Pak, zamannya ruhban, para ahli ibadah yang mereka beramal tanpa ilmu, maka tidak diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang menyerupai mereka, ya. Kemudian wa in furidu annahum yukhlisuna fihi lillah, kalau seandainya ditetapkan ya, mereka itu ikhlas beramal karena Allah, fa innahu la yutaqabbal minhum, dan tidak juga diterima hatta yakuna dzalika mutabi'an lirrasul, sampai amalannya itu sesuai atau mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-mab'uts ilaihim, yang telah Allah utus kepada mereka, wa ilan nasi kafatan, dan Nabi juga diutus oleh Allah untuk kepada manusia kafah, secara keseluruhan. Bahkan Nabi itu, Pak, untuk kita ketahui ya, bukan hanya untuk manusia, Pak. Jadi Nabi Muhammad itu Nabi Allah, utusan Allah, Rasulullah itu bukan hanya untuk kita manusia, namun Nabi juga menjadi rasulnya para jin. Nah, jadi kalau Bapak tanya jin siapa? Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasanya Nabi Muhammad. Jadi Pak, kita simpulkan berdasarkan ayat ini, Pak, Imam Ibnu Katsir mengambil istinbat atau mengambil hukum syarat diterimanya amalan itu minimal ada dua. Yang pertama ikhlas, ya, artinya seorang beramal itu hanya karena Allah. Kemudian yang kedua, amalannya itu, ibadahnya itu harus sesuai dengan syariat, yakni dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada orang yang ikhlas namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak diterima oleh Allah. Atau ada orang yang sesuai dengan sunnahnya luar biasa, tapi rupanya ada riaknya, ya kan? Ada cinta dipujinya, ada ujubnya. Ini juga tidak diterima. Harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Kelihatannya sudah masuk waktu isya, Pak, ya. Maka kita cukupkan dahulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang singkat ini Bapak Ibu bisa bermanfaat, terutama bagi kami yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.